Desa itu beristirahat dengan tenang. Lampu-lampunya yang redup memantul di jalanan basah setelah hujan. Di bawah cahaya bulan yang lembut, desa terbungkus dalam kesunyian malam. Laras dengan cepat mendekati rumah Mbah Suti. Sebuah tas kecil tergenggam erat di tangannya. Raka adalah cahaya dalam hidupku, sumber kebahagiaan dan kekuatan. Dengan senyumnya yang hangat, Mbah Suti menyambut Laras dengan senyum lembut saat dia memasuki rumah tua itu dan memperhatikan wajah yang bahagia. Walaupun kelihatan kelelahan, setelah perjalanan, Laras mendekati Mbah Suti. Ekspresinya dipenuhi dengan hormat dan kasih sayang saat dia membungkuk untuk mencium tangannya. Mbah Suti sangat bahagia melihat cucunya yang beranjak dewasa. Raka melambaikan tangan dari kejauhan. Siluet tubuhnya tampak kontras dengan cahaya yang memudar. Laras pun tersenyum dan melambaikan tangan melepas kepergian Raka pulang ke rumahnya. Laras memasuki kamarnya. Senyum bahagia menghiasi wajahnya saat dia mengingat perjalanannya. Raka luar biasa, bisa membuat aku sebahagia ini. Terima kasih kasih sayang, isi dalam hatinya. Dia membuka obrolan dari Raka dan membalasnya dengan senyuman. Senyuman yang menggoda dari Raka terus bergerilya di hati sanubariku. Laras duduk diam di tepi tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya. Angan-angan terus berlanjut, apalagi saat-saat Raka bilang, I love you, takkan terlupakan selamanya. Dia mengambil souvenir sederhana dari tasnya. Souvenir ini akan kusimpan dalam hati selamanya, karena Raka sudah memberikan yang terbaik untuk aku. Laras meletakkan souvenir itu di meja untuk Mbah Suti. Dan mudah-mudahan Mbah belum ngantuk. Aku tak sabar untuk menceritakan semuanya ke Mbah. Rumah Raka diselimuti kesunyian malam. Lampu teras memancarkan cahaya kuning yang hangat. Keduanya saling ngobrol, membicarakan Raka sampai jam segini kok. Belum pulang apa, karena kehujanan. Keheningan malam pecah saat sebuah sepeda motor berhenti di depan rumah ibunya. Langsunglah itu Raka datang. Raka melihat orang tuanya di teras langsung bergegas turun dari motornya. Raka melepas helmnya, melangkah ke beranda, dan mendekati pintu masuk. Melangkah menuju rumah, kaki ini membawa harapan dan kelelahan. Setiap langkah membawa aku lebih dekat pada tempat yang idaman. Raka tiba di beranda rumahnya pada malam hari, menyapa orang tuanya dengan nada sedikit lelah, namun ceria. Assalamualaikum Bu, Pak. Orang tuanya menjawab serempak. Wajah mereka terukir dengan kelegaan yang kentara. Waalaikumsalam, Ra. Ayahnya bangkit. Kekhawatiran terukir di wajahnya dan bertanya, kok sampai malam, Ra? Raka meletakkan helmnya, menjelaskan dengan senyum lelah. Tadi kehujanan, Pak. Akhirnya mampir dulu di rumah, Mas. Nunggu hujan reda. Ibunya mengangguk penuh pengertian, mendesaknya untuk beristirahat. Ya wis, yang penting selamat. Sana, mandi dulu, lalu istirahat. Kasihan, capek seharian. Gih Bu, Pak Raka, tak ke kamar dulu. Raka bergegas masuk ke dalam rumah. Gerakan cepat yang kontras dengan malam yang sunyi. Dan dalam pikirannya masih terbayang saat-saat mengucapkan I love you ke Laras. Momen itu tak akan terlupakan. Orang tuanya berbagi senyum lega di beranda. Kekhawatiran mereka mereda sejenak. Raka sudah besar mengingatkan kita saat-saat kita muda dulu ya Bu, tutur ayah Raka. Bersama-sama, mereka perlahan melangkah mundur ke dalam, meninggalkan malam di belakang. Ibu bilang ke bapak, kalau zaman kita dulu nggak begitu-begitu amat ya Pak. Ayah Raka menjawabkan, beda zaman. Baru selesai mandi, Raka duduk di tempat tidur. Telepon genggam di tangan. Sebuah antisipasi tenang tumbuh di dalam dirinya. Rasa capek perjalanan hilang seketika dengan guyuran air setelah mandi. Sebuah pesan dari Laras menyala di layar. Senyum merekah di wajah Raka. Sudah nyampe sayang, cepat mandi ya, biar segar kembali. Jari-jari menari di layar saat Raka membalas. Kehangatan lembut memenuhi ruangan. Barusan selesai mandi ini. Gimana, Mbah marah? Atau tidak pulang terlambat? Kegelapan menyelimuti ruangan saat Raka mematikan lampu, bersiap
untuk istirahat yang tenang. Setelah menerima balasan chat Laras yang bilang Mbah nggak marah, malah ini aku tidur sama Mbah, aku bercerita tentang kebersamaan kita tadi. Mbah tersenyum mendengarnya. Kamu istirahat dulu aja ya. Aku masih asyik melanjutkan ceritanya ke Mbah. Good night sayang. Raka balas terima kasih. Dalam keheningan malam, suara jangkrik memenuhi udara. Laras, dengan pakaian sederhana, keluar dari kamarnya. Langkahnya pelan dan penuh kehati-hatian. Di kesunyian malam yang dingin di desa itu, Laras berdiri di depan pintu Mbah. Sebuah antisipasi tenang menggantung di udara. Dan ternyata, betul Mbah belum juga tertidur. Sehingga kalau Laras masuk, Mbah dengan senang hati mempersilahkan. Terdengar ketukan lembut. Mbah, boleh Laras masuk? Memang Mbah di rumah ini tinggal sendiri. Mbah Kakung sudah tiada beberapa tahun yang lalu. Kadang aku berpikir kasihan sendirian. Dari dalam, suara Mbah Suti menjawab dengan hangat. Boleh, Nduk. Masuk saja. Ada apa? Mbah belum ngantuk juga ini, karena tadi siang sudah tidur agak lama. Inggih Mbah, terima kasih. Laras dengan lembut membuka pintu dan memasuki ruangan. Perasaan antisipasi yang tenang memenuhi udara. Ruangan yang sangat sederhana menghiasi kamar Mbah Suti. Dihiasi foto-foto kebersamaan Mbah. Dia duduk di samping Mbah di tempat tidur, mencari kenyamanan dan hubungan dalam ruang yang sama. Mbah tersenyum, dan Laras pun membalas senyuman Mbah dengan penuh kasih sayang di antara keduanya. Mbah, Laras ingin tidur dengan Mbah malam ini. Sekalian ingin cerita soal hari ini di pantai bersama Raka. Mbah tersenyum mendengarnya sambil memandangi Laras yang mau bercerita. Mbah Suti menjawab dengan hangat. Yo sini. Mbah siap mendengarkan cerita cucu kesayangan. Tapi ceritanya jangan ada yang kelewatan ya, tutur Mbah Suti. Laras tersenyum sambil jawab, Ki, Mbah. Dalam keheningan malam, Laras berbaring di samping Mbah. Suaranya bersemangat saat dia berbagi cerita. Apalagi saat menceritakan momen indah, saat mengucapkan kata-kata I love you kepadaku. Mbah mendengarkan dengan saksama. Tawa kecil keluar dari bibirnya saat kisah Laras terungkap. Terus, kamu jawab apa, Ras? Tanya Mbah. Aku jawab, aku juga Mas. I love you Mbah. Tersenyum seakan dapat restu. Setelah Laras puas bercerita, Mbah bilang, yo wes, kamu capek istirahat yo. Laras tersenyum mengiyakan ajakannya Mbah untuk segera tidur malam itu. Di bawah selimut yang lembut, tubuh ini terasa berat dan rileks. Suara napas yang teratur dan detak jantung yang perlahan menjadi irama malam. Dalam kegelapan, mata ini perlahan-lahan tertutup. Dalam kegelapan sebelum fajar, panggilan untuk salat bergema melalui jalanan berkabut saat Mbah Suti perlahan terbangun. Mbah Suti melihat dan memandangi cucunya Laras yang masih tertidur pulas. Mbah Suti dengan tenang membangunkan Laras yang masih tertidur lelap. Laras, ayo bangun Nduk, sudah subuh itu loh. Fajar sudah menghampiri rumah kita. Ayo bangun Nduk, Laras jawab Ki. Mbah Suti berbisik pelan. Nduk, bangun. Sudah azan subuh. Ayo dan wudu gek sholat subuh. Laras tersenyum memandangi Mbah yang sangat perhatian padaku dan terbayang Raka juga memperlakukan sama. Laras membuka matanya, masih setengah sadar, lalu tersenyum tipis pada Mbah. Laras bergegas beranjak dan merapikan tempat tidur yang semalam sudah mengantarnya tidur lelap. Ya Mbah, sebentar ya. Laras berbisik pelan. Laras terbayang dengan wajah Raka di saat-saat tersenyum dan memperkenalkan kepada saudara sepupunya kemarin. Saudara sepupunya juga baik dan welcome. Di bawah cahaya pertama fajar, Laras dan Mbah menapaki jalan berkabut menuju menikmati udara segar sambil jalan santai untuk berolahraga. Mereka bercerita tentang desa ini di waktu Mbah masih muda. Udara pagi yang sejuk menyelimuti mereka dengan gema langkah kaki yang lembut. Di sini juga jadi saksi saat Mbah Kakungmu menggoda kuras. Laras tersenyum mendengarnya. Di pagi yang sunyi,
Laras dan Mbah Suti berbagi momen cerita masa mudanya. Dulu belum ada motor ras, kalau pacaran paling-paling hanya duduk-duduk di pinggir sungai. Tidak seperti kamu bisa kemana-mana. Cahaya pagi dengan lembut menyinari wajah mereka, menerangi pengabdian mereka. Yuk, sudah agak siang, kita ke dapur masak nyiapin sarapan. Laras jawab gih, Mbah, monggo. Keduanya langsung menuju dapur. Laras dan Mbah berjalan menuju dapur, menyiapkan sarapan pagi.